Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadana li hada. Wa ma kunna illa Allah. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammad wa ba'du. Jamaah Masjid Subuh Istiqomah rahimakumullah, baik yang online dan offline. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan pujian kepada Allah Ta'ala yang pagi ini dengan segar bugar kita masih diberi kesempatan umur dan nikmat untuk sama-sama mengkaji ilmu-ilmu agama Islam yang kita butuhkan untuk menuju ridha Allah. Pada pagi hari ini masih di tanggal 23 Syawal 1444 Hijriah. Jadi masih pantas kita bicara hal ini kepada seluruh jamaah. Sebelum memulai ya, mungkin sedikit ada evaluasi ya Mbah Hamad dan seluruh jamaah. Pekan lalu kita halal bihalal dengan Pak Ustadz Marhani. Kira-kira kalau saya boleh tanya, apa yang nyantol yang disampaikan Pak Ustadz yang lalu? Sebenarnya terima kasih juga ibu-ibu yang sudah hadir. Mana Bu Nur, Pak Nur? Ada ibu lama nih, nggak hadir berbulan-bulan. Bu Idah. Sehat Bu ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Cuti ya Bu, katanya Pak Hipta cuti. Katanya Pak Tekiman cuti. Baik, kalau gitu kita mulai saja pada bagian pagi ini. Apa saja yang perlu kita pahami? Bacaan yang ada di tangan bapak-bapak ibu sekalian itu hanya pelengkap. Yang melengkapi adalah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Apa saja kita lihat ya. Nah, ini kira-kira apa nih? Fa yatahallalhu. Terbaca nggih Pak Amari? Dari yang online terbaca ya, Bu? Terbaca ya. Pak Mengku? Terbaca ya. Fa yatahallalhu. Ini apa ini kira-kira? Jadi kalau kita mengkaji itu berarti mengerti satu dari satu hal yang penting kita sampaikan. Oke ya, jadi kita akan jelaskan apa istilah falyatallahu ini ya, agar pulang membawa satu ilmu yang penting untuk kita sebarkan kepada seluruh warga, karena dengan ilmu itu yang kita sebarkan akan menjadi amal jariah dan akan menuntun perjumpaan kita kepada Allah Rabbil Alamin besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Tentu perjumpaan yang menyenangkan, perjumpaan yang penuh nikmat, tidak hanya sekedar jumpa tapi masuk ke jurang neraka ya. Karena semua makhluk hidup yang punya pikiran seperti manusia ya, semua itu akan ketemu Allah secara langsung, berdialog satu persatu pada Allah ya, yang berdialog. Nah, itu tidak perlu penerjemah, Allah bisa membaca seluruh pikiran manusia apa yang disampaikan. Kita buka yang pertama. Nabi menganjurkan umatnya ya. Nabi menganjurkan umatnya untuk meminta maaf atau minta dihalalkan jika melakukan kesalahan kepada orang lain. Dalam sabdanya bagian ya,
Man kanat lahu matlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in fayatalahu minahul yaum. Jadi ini maksudnya apa ini? Jadi siapa yang pernah berbuat aniaya, zalim terhadap kehormatan saudaranya atau kawannya atau siapa saja, apapun, hendaklah dia meminta kehalalnya. Maaf pada hari ini, tidak boleh ditunda. Pada hari juga. Ya, yang saya kasih garis merah itu, blok, meminta kehalalnya. Itu yang disebut wal yatahalhu. Wal yatahalhu itu yang garis merah itu. Artinya meminta kehalalannya. Maaf pada hari ini tidak boleh ditunda. Tapi budaya kita bagaimana? Ya. Nah, itulah yang disebut dengan wal yatahallahu. Ya. Meminta kehalalannya maaf pada hari ini. Ini yang dimaksud dengan jadi ini menjadi dalil pertama dalam setiap acara halal bihalal. Jadi kita berhalal bihalal itu ini masih di bulan Syawal. Ini adalah dalil pertama, ya. Dalil pertama halal bihalal, ya. Kita lihat asal muasal istilah halal bihalal, maknanya siapa yang salah wajib minta maaf, dihalalkan. Hari itu juga tidak boleh ditunda, tapi budaya kita ditunggu. Ya, bersama ya. Budaya kita menunggu sampai Idul Fitri datang. Ini faktornya apa? Faktornya karena gengsi, iri, atau dengki atau apa ya, mungkin itulah manusia, ya. Apalagi ya maaf ya, apalagi masa kita ini jajahan Belanda. Beda loh Pak ya. Jajahan Belanda dengan jajahan Inggris itu lain, ya. Belanda betul ya Pak ya. Belanda itu adu domba, namimah pasti itu, fitnah. Kemudian adu domba terutama ya, dan dibodohkan. Itu juga Belanda. Jadi apa ya, rasa hormat yang begitu tinggi, ya, gengsi yang begitu tinggi itu dirinya Belanda. Sudah mendarah daging, termasuk pada kita dan keturunan kita. Bagaimana Islam mandang ini? Ya? Apakah kita ingin dijajah oleh Anglo-Saxon? Anglo-Saxon itu adalah Singapura, Brunei, dan Malaysia itu termasuk negeri Anglo-Saxon, ya, jajahan dari Inggris, ya. Sehingga dia tidak terlalu banyak masalah namimah, adu domba itu nggak seperti di Indonesia. Juga masalah-masalah dengan gengsi, ya, itu tidak seperti di Indonesia. Ini ya, yang pertama. Yang kedua, silaturahmi, lebih tepat silaturahim apa silaturahmi ya? Silaturahmi ya. Karena kita adalah saudara muslim, bukan satu rahim, ya. Oke, ya. Jadi jika roni keluarga lebih tepat silaturahim, jika roni non keluarga silaturahmi seperti hari ini. Alhamdulillah. Betul. Iya, ini di Ungaran juga silaturahmi sama. Kita lanjut ya. Ini masih ada pengetahuan silaturahmi di akhirat apa itu? Ya, antara silaturahmi dan silaturahmi itu akan bawa kebahagiaan dunia bata akhirat, yang jelas itu ya. Ya Pak. Ya, kita lihat di sini gambar ini, mengapa diadakan halal bihalal setelah Idul Fitri? Kok enggak Idul Adha? Ya, Idul Adha bolehkah kita Idul halal bihalal? Enggak lazim, boleh tapi enggak lazim, ya, enggak lazim. Maka halal bihalal pasca Idul Fitri. Ini apa? Ada 3 alasan. Ya. Tujuan hidup orang mukmin yang paling dasar, itu apa? Yang warna putih itu ya, paling dasar. Ya.
bahagia dunia akhirat, di dunia ya, bahagia dunia, di dunia hasanah. Landasan utama kita bahagia dunia. Kalau ukur bahagia dunia gimana? Ya, menguasai iptek, kerja keras, nilai ukurannya uang materi. Itu bahagia dunia itu mestinya uang itu materi itu ukuran kebahagiaan dunia. Kesejahteraan material jasadnya mestinya itu sebenarnya semu. Tapi paling dasar adalah fisik. Fisik biologis itu adalah tujuan hidup orang pertama yang untuk disebut bahagia. Setelah bahagia dunia, tentu ingin bahagia akhirat yang warna merah, naik ke atas merah, yaitu fakina ada benar, terbebas dari api neraka, ya. Dari siksa neraka itu kita terbebas. Yang terakhir, yang paling tinggi adalah bahagia dunia dan akhirat, ya. Jadi semuanya kita raih karena kita suka mengkaji seperti hari ini. Jadi ilmu itu adalah perantaraan kita untuk bahagia dunia dan akhirat, ya. Itu kira-kira. Ya, ini selingan kemarin tuh Imam besar Masjid Istiqomah itu cerita Pak Ibta, Imam Masjid Istiqomah cerita kalau Pak Ibta ngajak ziarah ke masjid mana? Syekh di Solo, ya. Nah, didaftar siapa yang mau ikut. Saya daftar pertama ikut. Khusus bapak-bapak ini, Pak Triman ikut. Ya, jamaah on air juga boleh ikut. Baik, ya. Kemudian setelah kita pahamkan bahwa Idul Fitri itu secara maknanya adalah kembali pada fitrah, ya, jiwa kita, hati kita, maka lebih pas lagi kalau ada halal lebih halal. Karena apa? Kembali pada hablum minallah, hablum minanas, ya. Hablum minallah itu artinya hak kita pada Allah sudah pasti dengan taubat selesai. Tapi hak adami itu hak sama manusia ini kalau tidak ketemu, tidak ada salam-salaman, rasanya kurang afdol. Tidak ada lontong opor, tidak ada apa yang menyatakan, betul nggak? Nggak afdol. Meskipun pekan lalu halal bihalal saya masih puasa Syawal, nggak bisa menikmati lontong opor. Tapi hari ini alhamdulillah Pak Wandi, semalam saya tahu rembukannya itu di Masjid Agung. Pak Rison itu ceritanya membaca WA-nya Mas Latif, kalau hari ini jatah menyiapkan akomodasi, ya. Ternyata bacanya setelah maghrib, bingung Pak Rison. Pak Wandi juga sempat shock, gimana nih, ya, pasar sudah tutup gitu, mau belanja-belanja itu. Ini selingan saja, ya. Tapi alhamdulillah hari ini tersaji begitu sempurna, ya, snacknya, makannya, ya. Yang jamaah on air kalau mau ikut menikmati kesinilah ke Masjid Istiqomah Semarang. Ya. Ya, baik. Jadi ini artinya hak adami itu harus tepuh kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat. Hak adami ini, ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini yang bisa menjalin hubungan baik dengan Allah, ibadah hablunallah, ya, seimbang dengan hubungan dengan sama manusia, muamalah, maka butuh kiranya kita tuh selalu mengadakan satu majelis ilmu seperti ini, berhubungan baik, ya, silaturahmi sebagai dalil halal bihalal yang kedua tadi itu, ya. Jadi garis merah ini saya tandakan hablum minanas. Sedangkan yang panah ke atas itu adalah hablum minallah. Ini dalam halal bihalal, ya. Hari ini kita menempuh itu semuanya. Nah, ini barang siapa ingin memperoleh kemuliaan atau sebaliknya kehinaan, ya, kanan kiri,
Ini ada jalannya. Jalan yang kemuliaan berarti harus dasarnya iman, tauhid, dan takwa. Ya. Jalan menuju kehinaan 3 juga, kufur, syirik, dan fasik. Nah, pengendalinya adalah tali Allah. Lewat masjid hari ini ya seperti ini, pesantren, madrasah, majelis ilmu, itu adalah jalan menuju kemuliaan iman, tauhid, dan takwa. Tapi kalau kita meninggalkan masjid, pesantren, madrasah, maka jalan kita adalah kufur, syirik, fasik, kehinaan. Ya, itulah kehinaan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, barang siapa ingin bahagia tadi itu dunia, maka butuh tali manusia, hablum minanas, ya, kaya, nah, seperti Pak Hipta, Pak Nur, Pak Arjono ini orang kaya. Ah, ini Ustadz Mustafa, orang pengusaha. Kalau mau kaya jadi pengusaha, jangan mau jadi pegawai. Kaya itu dasar bahagia dunia, ya. Kaya, pintar, dan maju. Itu 3 kata menuju bahagia dunia. Ya. Kalau kita tidak begitu berarti ada kemiskinan yang merah. Miskin, bodoh, terbelakang karena nggak sekolah, ya, karena tidak pintar, ya, sehingga miskin. Jadi antara kaya dan miskin itu berhubungan, ya. Kalau semua orang kaya itu menyalurkan zakatnya kemana? Sedekah infaknya nggak ada, ya, bingung dia. Seperti zaman Rasulullah dulu, Abdurrahman bin Auf itu orang kaya akan menyalurkan zakat infak sedekahnya kemana? Semua udah kaya, ya. Gitu kan? Jadi ada orang miskin itu adalah pertolongan untuk orang kaya. Jadi orang miskin ditolong orang kaya dengan zakat infak sedekahnya. Orang kaya ditolong orang miskin karena bisa menyalurkan kewajibannya secara syariah. Ya. Gitu kan? Ini saling tolong-tolong yang disebut dengan tali manusia, hablu minanas. Hablu minanas, ya. Masih kita semangat lagi. Nah, oke, tadi dalil yang kedua adalah silaturahim. Maka si muslim mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Jadi barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka tidak bisa mencium baunya surga. Memutus. Janganlah kita memutus, ya. Banyak tanda-tanda orang memutus. Ya. Diundang tetangga selalu menghindar, ya. Diundang pengajian selalu menghindar, ya. Kalau sekali tidak apa-apa, 2 kali pamit. Tapi kalau berkali-kali dan keterusan, maka itu termasuk memutus silaturahmi yang diancam dalam hadis ini tidak akan mampu mencium baunya surga. Nah, kita sekarang bicara halal bihalal tadi sudah selesai, kita bicara silaturahmi. 2 kata yang menyambung, silah itu sambung, tidak putus, ya. Rahim, peranakan, kalau rahmi kasih sayang, rahmat belas kasih. Saya bertanya kepada jamaah on air dan juga yang offline ini, kira-kira, nah, halal bihalal, walimah safar, tahlilan yang kita sering lakukan malam Jumat, baca Yasin, Maulid, Isra Mi'raj, Muharram, ini peristiwa apa ini? Ini peristiwa apa, Bapak Ibu sekalian? Budaya. Ini bukan ajaran Islam asli, tapi adalah budaya mengakar di masyarakat, ya. Karena halal bihalal itu hanya di Indonesia. Walimah safar juga ada di Indonesia. Tahlilan di Indonesia, Yasinan, ya, Maulid, Isra Mi'raj, Muharram. Di Malaysia, di Singapura, di Thailand kok nggak ada seperti ini. Berarti ini budaya khas Indonesia yang sangat adiluhung dan sangat mulia, maka perlu kita lestarikan, ya, karena tidak bertentangan dengan agama, Pak. Barang siapa menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hadis dan juga ayat Quran, maka itu akan mengalir ilmu jariahnya, amal jariah akan mengalir terus, ya.
Sebanyak orang yang mengikuti halal bihalal, banyak yang ikuti, itu sejarahnya akan terus mengalir. Ya. Thailand juga begitu, Yasinan, ya, semuanya akan mengalir terus. Karena itu melestarikan budaya yang lebih bercorak Islami, ya, tidak bertentangan dengan ayat dan juga hadis Rasulullah. Nah, sekarang ini terakhir mungkin ya, Idul Fitri, dua suku kata, Id dan Al-Fitri, asal katanya ya. Id atau out, ya, asal kata artinya kembali. Fitri jamaknya fitrah, sifat awal terjadi adalah suci. Semua manusia juga suci ya. Idul Fitri kembali pada fitrah, awal tercipta, ya, suci dari dosa karena puasa Ramadan. Allah ampuni dengan syarat imanan wahtisaban. Ini jelas, hadisnya jelas, ya, sahih. Idul Fitri yang dapat kita tempuh, puasa Ramadan kita tempuh itu kalau betul-betul ikhlas, wahtisaban, maka kita suci seperti bayi baru lahir. Ini sepakat ya? Ya, sekarang kita buka frase yang kedua. Frase yang kedua gimana? Id bisa pula berarti festival atau hari raya. Id gitu ya. Di atas artinya adalah kembali, tapi ini festival atau hari raya. Fitr ya, bisa berarti makan dan minum, Pak. Ya, perhatikan ini Pak Hartoyo, Pak Sabto, Burubi. Jadi bisa bermakna kembali makan minum setelah berpuasa Ramadan. Nah, ini betul Pak salah? Yang dimaksud Idul Fitri kita yang atas atau yang bawah? Frase atas apa frase bawah? Atas, Bu. Atas ya. Tapi yang bawah pun betul ya. Kita jadi kita dua frase ini betul semuanya. Kita kembali tidak puasa makan minum dari ini ya, kecuali Pak Sabto dan Pak Toya yang masih puasa Syawal. Jadi ini artinya seperti ini ya. Oh ya, saya lagi ya. Jadi hari ini kita selesai berhalal bihalal dan pengertian halal bihalal dan juga Idul Fitri. Kita akan kembali ya. Ini sabdanya Nabi ya, bahwa orang yang dilahirkan itu ya semua Islam, semua fitrah. Ya, ini hadisnya sahih. Ya. Ada untuk menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tua yang salah. Maka hati-hati dalam mendidik putra putri dan cucu kita ini. Ya. Syawal artinya istafa. Ya, apa yang meningkat di bulan Syawal. Kalau cepat Pak, ya, amal ibadah kita meningkat. Syawal artinya irtafa'a, artinya meningkat. Yang meningkat apa? Amal ibadah kita meningkat setelah Syawal ini. Ya, silaturahminya meningkat. Ya. Sedekahnya meningkat. Ilmunya juga meningkat. Dengan kajian-kajian ini kita harus nambah ilmu. Ya. Manfaatnya bagi orang lain, ya, manfaat orang lain juga bertambah. Iman dan taqwa tentu tujuan akhir orang puasa, iman dan taqwanya meningkat. Kalau ini kita bisa tempuh semuanya sampai nanti Syawal yang akan datang, maka itulah puasa kita mabrur. Ya, puasa kita mabrur. Allahumma amin ya Ibu ya. Nah, demikianlah ya. Taqabbalallahu wa ja'alna min al-'aidin faidin, maaf lahir batin pada seluruh jamaah baik yang on dan offline pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.